sekarang mau review satu lokasi objek yang sejarah yang berkaitan secara nasional juga. Sebenarnya di sini di Dusun Jajarjo, Desa Mojodur, Kecamatan Kabupaten Nganjuk, pernah ada peristiwa cukup nilai sejarah tinggi. Banyak dulu beberapa tokoh pahlawan nasional seperti Supriyadi, terus Presiden Soeharto pernah beberapa hari bulan pernah di sini dimasukkan ke penjara oleh Jepang ya. Oh, itu yang Mas Aris ya. Di benteng-benteng Jepang. Iya. Jepang. Nah, di sini itu ketika 1942 itu Jepang itu masuk ke wilayah Kabupaten Nganjuk, menguasai wilayah Nganjuk, dan Jepang sendiri akhirnya mencari tempat yang lebih jauh dari kota, yang tujuannya itu untuk melawan pergerakan pasukan sekutu. Itu ya. Nah, akhirnya memilih satu tempat, yaitu di hutan ya. Ini dulu hutan, di hutan Jatirjo, atau dulu terkenal dengan dusun Romusa. Nah, ini akhirnya di sini dijadikan tempat benteng Jepang untuk pertahanan dari serangan sekutu, sekaligus daerah sini dulu itu dijadikan markas besar pasukan Jepang di sini. Dan rumah-rumah yang saat ini dulu itu markas-markas yang dibangun oleh warga Romusa, iya, yang di karak-karasa oleh orang-orang tentara Jepang pada masa itu. Ya, jadi rumah-rumah warga ini nenek moyang dulu adalah seorang Romusa yang bekerja di sini ya. Ya. Yang waktu itu dipekerjakan oleh orang Jepang. Ya. Termasuk salah satunya membuat bunker yang di depan itu Mas Ari ya. Ya, bunker. Oh iya. Nah, ini ada dua bunker itu sama yang di sana, ada dua bunker. Nah, bunker ini itu dibuat oleh Romusa untuk mempertahankan dari serangan sekutu. Nah, dulu ini setelah adanya di pihak, kita langsung sana saja ya. Iya, boleh. Iya, monggo. Ini dulu ketika ada pemberontakan peta, iya, ini dulu pernah dijadikan untuk penjara prajurit peta, tentara peta itu yang mendapatkan hukuman penjara, akhirnya dipenjara di sini. Oh, gitu di ya. sana. Dan ini di dalam ini untuk penjara. Iya. Pasukan peta yang dihukum oleh Jepang pada. Oh iya. Awas Mas Aris, hati-hati. Assalamualaikum. Kita masuk ya sahabat, kayak gini ya, ini bunker buatan tentara Jepang waktu menguasai bumi Indonesia ini. Ini ya rumah seperti ini kondisinya. Tapi ini kalau sudah masuk sini itu dingin rasanya. Iya. Soalnya di dalam itu ada ruangan-ruangan kosong itu, iya, kayak untuk sirkulasi air udara seperti itu. Iya, dalam itu. Iya. Ini kalau dilihat di kontur bawah, yang paling bawah ini tanah. Tapi kalau dilihat dari atasnya kayaknya ini apa ini? Terpendam ya Mas Aris, yang di bawah ini, iya, tanah ini. Kan antisipasinya kalau kita kan belum tahu ada ruang rahasia ya. Gitu ya. Biasanya kalau Jepang itu ada ruang rahasia di bawah tanah ya, untuk lorong-lorong seperti itu. Tapi kita belum menemukan di sini, start sini. Tapi menurut warga itu diperkirakan ada. Tuh, jadi banyak dulu menceritakan warga yang jadi Romusa itu pernah menggali tanah. Gitu ya. Jadi posisi di mana kita belum kita ketahui. Iya, betul. Jadi di sinilah salah satu tempat yang dulu dibuat oleh Romusa untuk mempertahankan Jepang dapat serangan dari sekutu. Iya. Ternyata sebelum sekutu datang ke Indonesia belum sempat, tapi udah kalah di Pasifik sana. Iya. Nah, ketika Hiroshima Nagasaki dibom, akhirnya dia pulang. Belum sempat melawan sekutu di sini. Iya. Ini di sini dimanfaatkan oleh
warga. Gitu ya Mas Arya. Jadi diperkirakan pembuatan bunker era Jepang ini kurang lebih tahun berapa Mas Arya ini? 1942. Itu ya Mas Arya. Hampir ada 1 tahun, semuanya itu hampir 1 tahun menurut warga. Iya. Bekas Romusa, saya pernah sempat berbincang-bincang sama saksi mata pelaku Romusa. Gitu ya Mas Arya. Oh iya iya iya. Terus tokoh-tokoh nasional waktu itu siapa saja Mas Arya yang sempat dibuhui atau dimasukkan ke penjara Jepang ini Mas Arya? Jadi kita pernah dapat cerita dari pelaku di sini itu kayak Pak Soeharto ya, presiden kita itu pernah ketika dulu itu mendapatkan tugas untuk kirim surat-surat rahasia dari Jepang, dikirim di batalion atau markas Jepang yang lain, tapi dengan kecerdikan dari Pak Harto sendiri itu surat-surat rahasia ini dibuka seperti apa isinya, tapi dengan seringnya seperti itu akhirnya di Jepang itu akhirnya mencium gelagat seperti itu, akhirnya Pak Harto ditangkap agar dimasukkan ke sini. Jadi merasakan getir pahitnya di penjara di sini dan di sekitar sini. Jadi pernah menceritakan di sini itu kan kekeringan. Pak Harto juga menceritakan bahwa di sini dulu itu kan memang kering, nggak seperti ini ya, sini ya. Terus Supriyadi juga pernah diceritakan oleh warga di sini, khususnya yang saksi mata pelaku Romusa seperti itu. Itu pernah datang ke sini. Sangat apa ini? Tebal ya, ini 1 meter. Tebalnya 1 meter. Iya. Tebalnya. Inilah teman-teman saksi bisu kekejaman orang-orang Jepang dulu ya teman-teman. Kita review ke gua yang lainnya ya Mas Arya. Nah itu sisi part itu ada lagi teman-teman. Berjarak kurang lebih ini ada berapa nih? Harus gimana sih? Oh, apa? Oh ya sih. Ya sing lelaki ini ngaji tuh deh. Ini lingkungan sekitar ini ditanami kaspe, tanaman kaspe teman-teman yang di gua yang satunya. Tapi ini tetap hutan apa nih Mas Haris? Hutan jati, maksudnya hutan lindung atau hutan produksi? KP Kabupaten Nganjuk ya. Oh gitu ya. Di sini itu ada dua bunker, ada juga beberapa bangunan bekas pengairan untuk mengairi daerah sekitar sini untuk kebutuhan Jepang pada masa itu. Itu ya Mas Arya. Tapi sudah mulai rusak. Oh gitu ya. Kita harap bangunan ini jangan sampai hilang. Kalau hilang tidak ada bentuk ganti, akhirnya yang rugi itu masyarakat. Betul. Kalau sendiri tidak ada sejarah, tertutup dengan sejarah yang lain, akhirnya kehilangan jejak. Iya. Seperti ini. Jangan ada yang ini mulai rusak ya. Ini salah satu bunker yang ada di sisi barat, yang dari bunker yang satu teman-teman berjarak kurang lebih sekitar ada 100 atau 200 meter teman-teman ya. Nah ini yang di sisi barat ini mungkin ceritanya nggak jauh beda dengan yang pertama ya Mas Arya. Sama-sama. Era-era waktu bumi Indonesia dikuasai Jepang ya Mas Arya. Dan menyisakan benda-benda semacam ini bagian dari sejarah nenek moyang kita. Untuk warga masyarakat yang waktu itu ikut Romusa itu masih ada ya Mas Arya? Sekarang sudah meninggal semua. Itu ya, tinggal anak cucu ya. Tinggal anak cucu. Berarti dulu sempat kita sudah masih ketemu ya, ngomong sempat ya Mas Arya. Sejarahnya berjalan gimana. Dan ini Romusa ini tidak hanya orang Nganjuk, ada yang dari Kediri, itu ya Mas Arya. Blitar, Jombang, Mojokerto, banyak. Jadi tidak hanya lokal sini, tapi banyak beberapa kota yang lain Romusa ini. Terus yang setelah Jepang pergi itu bisa diperbolehkan pulang. Ada yang pengen menetap di sini, akhirnya di lotre. Siapa saja yang Romusa ini ingin hidup di sini di lotre atau
mendapatkan dinomori rumah-rumah asrama-asrama Jepang itu Oh gitu ya. dikasihkan remusa. Iya, Nomor-nomor iya. nanti mendapatkan ambil nomor berapa, Ya itu rumahnya berapa itu nomornya. Seperti itu dulu. Tapi untuk sekarang rumah-rumah yang era-era Jepangnya sudah nggak ada ya Mas Ari ya? Bekasnya masih ada, Bekas ya? beberapa persen masih ada Oh. dari bambu, dari kayu. Oh gitu ya Mas Ari. Nah, di sini ada dua pengelola, yang satu memang pihak perhutani, satunya dari pihak TNI yang Oh gitu. istilah yang menjaga di sini, yang istilah bahasanya itu di bawah naungan pemerintahan satu perhutani maupun dari TNI. Iya iya iya. Iya 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 iya. Itu ceritanya teman mengenai Bangker tahu apa ini? Bangunan era pemerintah Jepang waktu itu yang menguasai bumi Indonesia teman-teman ya. Ya cukup. Ya matur suwun atas informasi penjelasan dari Mas Aris. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Mas Aris yang sudah sudi mengarahkan saya ke lokasi Bangker Jepang yang ada di Kecamatan Ngetos ini. Ya, Ngetos Mas ya. Ya, Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Mas Aris. Sami.